Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Yuni Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, dan jangan lupa tentunya kita selalu bersyukur. Nah, karena dulu banget ya, yang belum banget sih karena saya bergabung di YouTube juga sekitar 2 atau 3 bulan ya, saya lupa. Tapi ketika saya upload video itu ada teman yang komentar mengenai bagaimana cara mengelola keuangan dalam tanda kutip ketika kita diutangi uang. Nah, kalau kita nggak ngasih itu nggak enak, tetapi kalau ngasih kadang kaclok dan modalnya itu nggak muter. Nah, kemudian kemarin itu ada teman japri kayak gini. Nah, dia minta sharing, saya disuruh buat video bagaimana juga kalau ada orang yang ya sama istilahnya, intinya sama, itu masalah hutang ya teman-teman. Intinya kita tuh namanya juga di desa, kalau kita itu nggak ngasih juga nggak enak, tapi kadang kalau dikasih juga ya mungkin itu ada yang lama, ada yang kaclok dan nggak kembali. Sebenarnya ya teman-teman, kalau kita itu mendirikan sebuah usaha, kalau kita itu punya usaha, tentunya ada resikonya, dan salah satu resikonya yaitu ketika kita diutangi sama orang. Dan itu sebenarnya wajar sekali, karena untuk saat ini tentunya di mana-mana orang berhutang itu dianggap wajar, karena kadang nyaur gowo. Akan tetapi di sini meskipun hutang itu dianggap wajar dan biasanya orang usaha itu diutangi, tapi di sini yang akan saya bahas mungkin ini bisa meminimalkan, kok intinya ngelongi resiko kita ketika kita menghutangi orang itu seperti apa caranya agar resikonya itu ya rodok kacek gitu ya teman-teman. Kalau saya itu kalau mau menghutangi seseorang, biasanya saya lihat karakteristiknya dulu ya. Namanya orang itu sikap, sifat, karakter, perilakunya kan beda-beda. Nah, ketika kita berada di suatu lingkungan, ketika kita berada di suatu masyarakat, tentunya kita kan paham ya teman-teman, sedikit banyak kita juga tahu, oh bagaimana sih si A, bagaimana si B, bagaimana si C. Nah, dari situ kita bisa berkaca, oh ketika saya nanti menghutangi si dia, kira-kira dia amanah apa tidak. Itu kan biasanya itu bisa jadi gambaran ya teman-teman. Nah, jadi dari situ kita bisa dapat dari situ kita bisa berkaca kira-kira nanti amanah enggak orang ini. Terus kemudian yang kedua, cara saya itu biasanya menetapkan batas jumlah sekiranya sampai angka berapa saya bisa menghutangi si dia gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang ketiga, jangan lupa kalau kita menghutangi seseorang itu kita harus punya catatan atau buku yang rinci tentang hutang seseorang. Misalnya ada orang yang berhutang dengan kita, ya kita catat rinci apa aja hutangnya. Jadi ketika nanti suatu saat dianya membayar, atau ketika kita punya nego lah istilahnya nego gitu, oh ini nanti kira-kira dibayar tanggal berapa, atau mungkin ini nanti hari apa gitu, kita punya catatan rinciannya. Nah, cara saya biasanya itu ya kita jangan malu untuk mengingatkan ya teman-teman, apalagi kalau sudah disemayani, misalnya hari Senin, hari Minggu,
mungkin hari Sabtu, ya kita jangan malu untuk mengingatkan si empunya hutang, karena oke, pembeli adalah raja, tapi jangan lupa kita yang punya warung itu kaisarnya ya teman-teman. Jadi kita ya jangan malu untuk istilahnya nggak nagih, tapi mengingatkan gitu ya. Ingatkan dengan ya tentunya dengan yang sopan. Kemudian kalau bisa ketika mereka ke warung kita itu jangan ada orang banyak ketika mengingatkan. Itu nanti kalau saya ya itu lebih ngena. Nah, jadi untuk yang pertama, kita kalau mau menghutangi orang ya teman-teman, kita harus kenal karakteristiknya dulu. Jangan langsung ini. Apalagi untuk orang-orang yang nggak kita kenal. Orang yang baru pertama kali ke warung kita langsung dihutangi itu ya repot ya teman-teman, karena kita apalagi kalau kita kalau bukan satu lingkungan dengan kita, itu kan juga nanti kerepotan gitu loh ya. Yang kerepotan kita kalau suatu saat dianya nggak amanah kan ya repot gitu ya teman-teman. Kemudian tentukan juga batas limitnya. Ini tentunya untuk misalnya untuk orang-orang yang kadang juga bandel ya teman-teman. Boleh saja kita bilang begini, maaf ya, ini saya bisanya sampai sini aja, misalnya di angka berapa, 200, 300, 500 segini aja, dan kalau sudah sampai segini saya nggak bisa menghutangi lagi, karena warung saya juga butuh modal untuk memutar barang-barang saya untuk cepat untuk berkembang. Biasanya saya itu ya benar-benar nggak malu teman-teman kalau mengingatkan itu, apalagi kalau si A misalnya sudah semayan, sudah bilang hari ini hari itu, ya saya mengingatkan. Kemudian buat catatan rinci, seberapapun itu kalau dia bilangnya itu utang ya teman-teman, itu tetap utang. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, tapi nanti gimana ya Mbak kalau orangnya itu kabur atau kemana atau mana, ya itu sudah beda lagi urusannya ya teman-teman. Kalau namanya hutang sampai kapanpun itu tetap hutang, dan suatu saat pasti akan nyaur. Kalau nggak di dunia pasti akan disauri di akhirat. Nah, pilih nyaur di dunia apa di akhirat kan kayak gitu. Ya, sana. Karena ya begitu, karakteristik, sifat, perilaku dan semua apapun itu dari orang satu orang dan orang yang lain itu kan beda. Dari situ kita bisa melihat, oh ini jujur dan ini nggak jujur. Dari situ juga kita bisa menentukan limit, menentukan gimana ya, mengutangi segini untuk orang ini kira-kira aman apa enggak. Nah, kalau sekiranya nggak aman, oke, batasi berapa yang sekiranya teman-teman bisa batasi. Misalnya di angka 100, 150, 200, 300 berapa. Kalau sampai situ nanti kelihatannya memang orangnya rada angel, ya jangan diteruskan. Itu ya teman-teman. Kemudian ketiga, buat catatan rinci, karena seberapapun namanya hutang itu kan tetap dicatat ya teman-teman ya. Jadi ketika kita memberitahu, ketika mereka mungkin rada angel, kita punya catatannya tuh, ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe Yuni channel. Mudah-mudahan video tadi bermanfaat, dan untuk teman-temanku di sana, intinya nggak usah gelo-gelo. Kalau memang hutangnya nggak cepat dibayar, ya biarlah itu urusan dia sama Gusti Allah. Gitu aja ya teman-teman. Karena memang sejatinya orang yang usaha itu pasti hampir sama ya teman-teman. Untuk keluhan itu hampir sama. Tapi di sini bagaimana kita sebisa mungkin meminimalkan resikonya. Gitu. Kalau harus menghilangkan belas itu kok kayak angel, karena memang budaya seperti itu kan memang sudah menjamur gitu ya teman-teman. Bawa di baju. Iya, sebentar. Jadi untuk teman-teman di sana, jangan lupa like, comment, dan subscribe Yuni channel ya. Mudah-mudahan video dari saya ini bermanfaat. Kalau bermanfaat ya di share ya teman-teman, biar ini juga bisa dilihat orang lain ya. Jangan lupa jaga kesehatan, kemudian tetap semangat, dan jangan lupa tentunya kita selalu bersyukur apapun keadaan kita hari ini. Oke? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.